Pemilu 2024 masih lama. Tunggu dulu. Mulai Maret 2022, artinya tahun depan, KPU sudah akan memulai tahapan pemilu 2024. Partai-partai sudah ambil kuda-kuda. Partai Nasdem misalnya, katanya akan memulai konvensi untuk mencari calon presiden sejak tahun depan juga. Artinya apa? Coblos-coblosan dan selfie jari ungunya memang masih 3 tahun lagi. Tapi drama-dramanya sudah dimulai dari sekarang. Salah satu sebabnya, sistem kita memang tidak berpihak ke calon-calon independen yang bisa mencalonkan presiden hanya partai politik. Dan syarat ambang batas presiden atau presidential threshold-nya masih tinggi 20%. Jadi memang pilihan kita atas capres akan itu-itu saja atau malah itu-itu lagi. Siapa capresnya akan ditentukan lewat mekanisme internal partai dan lobi-lobi antar elit partai. Ruang-ruang tersembunyi yang seolah-olah berkata, kalian tidak perlu tahu. Mekanisme internal partai untuk memunculkan capres idealnya memakai parameter dan proses yang jelas. Perlu digarisbawahi. Itu kalau partai-partainya memang demokratis dan terbuka. Apakah ada model partai seperti itu di sini? Ini pertanyaan retorik. Nyaris bisa dipastikan seluruh proses copras-capres ini akan lebih banyak diwarnai akrobat dan intrik elit, baik antar partai maupun internal partai. Salah satu suguhan pembukanya baru saja kita icip-icip. Puan Maharani versus Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan. Ramai beredar di percakapan publik dan media. Gara-gara Puan terang-terangan tak mengundang Ganjar ke acaranya di Semarang. Padahal itu acara koordinasi untuk para kader dan kepala daerah PDI Perjuangan di Jawa Tengah, provinsi di mana Ganjar adalah gubernurnya. Datang bertandang tanpa mengundang. Banyak pihak menafsirkan ini sebagai teguran terhadap Ganjar. Atau ya bisa juga kekhawatiran akan elektabilitas Ganjar yang menjulang di berbagai survei calon presiden. Seakan itu belum cukup eksplisit, Ketua Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan lantang saja menuding ambisi Ganjar jadi capres sudah kelewatan. Apa sebabnya? Ternyata karena Ganjar sering main medsos, sama seperti kamu. Pemimpin itu di lapangan, bukan di medsos. Itu titah Puan Maharani langsung. Menariknya, pada saat yang berdekatan, tim Puan malah menyebar ajakan untuk bergabung di komunitas Halo Puan, lengkap dengan permintaan untuk memfollow semua akun medsosnya. Dan itu wajar saja. Eksis di media sosial tergolong sebuah kebutuhan untuk politisi, juga untuk kita para pemilih. Sosmed adalah akses untuk bisa terkoneksi tanpa sekat birokrasi. Karena dari mana lagi rakyat kebanyakan bisa melihat, memantau, dan mengomentari pergerakan dan sikap para politisi ini kecuali dari media sosialnya. Jadi silahkan, ramai-ramai manfaatkan kanal itu sebaik mungkin. Nanti toh kita juga bisa membandingkan mana citra yang memang mendekati rekam jejak dan mana yang hanya polesan. Karena sudah sering dikecewakan, kita makin terlatih untuk membedakan siapa yang peduli dan siapa yang hanya mementingkan kepentingan kelompok sendiri. Dan kalau kamu menyimak hasil survei elektabilitas capres, nama-nama kondang biasanya muncul dengan ranking yang bervariasi. Kita sudah diminta membayangkan Presiden 2024 adalah Prabowo Subianto, ada kalanya Ganjar Pranowo, bisa Anies Baswedan atau Ridwan Kamil atau menteri-menteri Jokowi yang lain. Tapi perhatikan, yang selalu jadi pemenang dalam tiap survei itu adalah opsi bernama belum menentukan pilihan. Artinya, kemungkinan masih lapang. Untuk yang berminat dan punya modal, masih ada kesempatan menjajakan diri dan gagasan, meningkatkan peluang keterpilihan. Seperti keriaan diskonan di marketplace, kita sudah mulai bisa lihat-lihat, intip-intip, simpan dulu di keranjang belanja, sembari perlahan mengerucutkan pilihan. Tapi pelan-pelan saja, amati secara seksama, jangan andalkan kerasnya kepala, jangan baper, kecuali kamu memang buzzer. Mari anteng saja melihat pameran dan peperangan elit. Wong memang segitu aja peran kita, nggak lebih. Jadikan saja bahan obrolan di sela makan-makan, bekal jadi pengamat politik dadakan, sambil mencatat dan membandingkan. Dari pilihan yang tampaknya akan terbatas, mana yang paling pantas? Mari nikmati selagi hangat. Mumpung masa caper politisi sekarang lebih panjang, karena pemilu 2024 akan serentak dengan pilkada. Sudah tidak akan ada pula capres petahana. Mari manfaatkan saja hari-hari ini untuk memonitor, mencatat, dan nantinya menagih pembuktian. Kapan lagi kan kita didengarkan, kalau bukan saat mereka ada kepentingan? Oke,
Jadi kamu tim Ganjar atau tim Puan?